Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dwika B. Effendi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika dengan NPM 20130220005. Nah, kali ini saya akan melakukan wawancara dengan seseorang yang sangat inspiratif, yaitu Esther Grace Tina Sinaga. Dia adalah mahasiswi Universitas Indonesia di program studi teknik sipil, dan dan perjuangan dia menuju Universitas Indonesia sangatlah inspiratif. Penasaran kan? Yuk langsung aja. Oke teman-teman, sekarang saya udah sama narasumber yang sangat inspiratif nih. Siapa lagi kalau bukan Esther Grace Tina Sinaga. Halo Kak Esther. Oke, hai. Apa kabar? Ya, puji Tuhan baik. Baik ya, syukur deh. Dengar-dengar nih Kak Esther ini diterima di Universitas Indonesia di jurusan Teknik Sipil. Wah, gimana nih perasaan diterima di sana nih? Ya, perasaan pertama pasti ya gembira banget karena terus terang itu universitas yang bawa nama Indonesia. Jadi kayak suatu kebanggaan banget, apalagi anak daerah bisa masuk ke Universitas Indonesia. Gitu. Keren nih. Terus apa sih yang bikin Kak Esther sendiri ini pilih kampus itu, pilih UI dan pilih Teknik Sipil? Kenapa nih? Sebenarnya dari awal itu nggak ada kepikiran untuk pilih Universitas Indonesia, tapi orang tua nyaranin untuk masuk ke Universitas Indonesia, dan beberapa anggota keluarga juga nyaranin untuk masuk ke Universitas Indonesia. Pas itu sebenarnya masih ragu, apalagi untuk jurusan teknik sipil yang notabene-nya itu full banget sama hitung-hitungan. Iya, betul. Dan itu rasanya kayak berat banget untuk bisa masuk ke situ, apalagi untuk anak daerah dan dengan akreditas sekolah yang masih B. Tapi ya dengan semangat yang luar biasa dan terus mengandalkan Tuhan, jadi dalam setiap prosesnya saya selalu berdoa dan minta tuntunan dari Tuhan supaya ketika saya ngambil jalan itu benar-benar yang berasal dari Tuhan gitu. Jadi waktu itu sebenarnya ya sampai sekarang sih masih penyesuaian untuk masa kuliah ini, karena di teknik sipil benar-benar banyak banget tantangannya, apalagi materi yang ada di sana itu jauh dari ratingan kita anak daerah gitu. Ya, seperti itu sih. Oke, jadi sebenarnya nggak kepikiran ke sana, tapi karena dorongan orang tua dan keluarga terdekat, jadinya memilih ke sana ya. Dan syukurnya terpilih. Wah, keren nih Kak Esther ini nih. Nah, itu kan terpilihnya di SNMPTN ya, benar ya? Iya. Nah, selain SNMPTN itu ada tes lain nggak sebelumnya yang diikutin gitu? Oke, ya jadi sebelum ikut SNMPTN dari awal pas 12 itu udah nyoba di beberapa universitas swasta. Di universitas yang pertama itu ada di daerah Jakarta. Di sana sebenarnya udah keterima jurusan psikologi dan udah dapat beasiswa. Tapi waktu itu memutuskan untuk nggak ngambil karena sesuatu hal. Yang kedua di salah satu universitas di daerah Tangerang. Ya, di daerah Tangerang itu Tangerang atau Bekasi ya, jadi lupa ya. Di daerah itu sudah keterima di teknik sipil, dapat 75%, tapi nggak ngambil karena sesuatu hal juga. Dan waktu itu juga pernah nyoba di beasiswa OSD, kalau kamu tahu. Ya di situ sebenarnya udah mau masuk ke tahap akhir. Waktu itu daftarnya di UKSW jurusan psikologi, tapi mutusin untuk nggak ngikutin seleksi akhir karena sesuatu hal juga. Dan yang keempat itu nyoba di universitas swasta juga di daerah Tangerang. Itu masih satu yayasan sama sekolah saya. Sebenarnya udah masuk ke hampir tahap akhir, tapi pas pengumuman ternyata gagal. Ya seperti itu. Sudah beberapa universitas. Nah, pernah nggak sih Esther sendiri ini ngerasa down pas pilih kampus, apa pas udah di kampusnya deh?
Oke, dari pemilihan kampus sebenarnya udah ngerasa down banget. Apalagi mengingat ya anak daerah, itu yang selalu aku ingat. Anak daerah itu gimana ya, kalau kita lihat potensinya anak-anak yang di kota tuh kayak jauh dari kita gitu. Jadi untuk masuk ke universitas yang bagus-bagus tuh kayak mungkin nggak ya. Jadi kayak udah mikir deh, kayaknya yang mendingan yang di sekitaran sini aja gitu. Tapi ada dapat suatu penguatan sehingga saya tuh berani aja ngambilnya gitu. Walaupun memang betul-betul ngerasain pas awal kelas 12, kala teman-teman itu masih santai untuk belajar di kelas, saya udah mulai mikir-mikir nih universitas mana yang bisa saya masukin. Bahkan saya udah mulai daftar di situ. Kala teman-teman masih diam aja, saya nggak tahu juga sih, tapi aku lihatnya mereka tuh masih kayak diam aja, belum cari universitas. Tapi aku udah coba ikutin tes gitu. Nah dari situ sebenarnya juga udah down banget sih. Aku bisa nggak ya kuliah? Aku bisa nggak ya nanti? Apa jangan-jangan aku nganggur nih? Apa jangan-jangan langsung kerja juga kerja apa gitu kan? Nah dari situ terus pas masuk di Universitas Indonesianya sendiri, itu benar-benar ngerasa down banget sih sebenarnya. Apalagi ngelihat potensi teman-teman di angkatan, apalagi di jurusan teknik sipil tuh, teman-teman tuh kayak mereka udah ngerti materinya, mereka tuh bisa banget ngikutin setiap pembelajaran, bahkan tugas-tugas yang dikasih dosen. Sedangkan aku harus masih penyesuaian gitu. Terus untuk soal-soal yang ada, aku juga masih rada bingung gitu. Jadi ya memang betul-betul sampai sekarang masih berjuang untuk bisa menyesuaikan keadaan saat ini. Jadi sampai sekarang masih semangat dan belajar untuk ngejar teman-teman itu ya? Ya, itu pasti banget. Nah, gimana sih untuk itu rahasia untuk semangat belajar itu apa sih? Kasih tahu dong. Oke, jadi pertama yang harus diingat adalah ingat lagi tujuan utama untuk kuliah itu apa sih sebenarnya? Ya, ketika saya udah memikirkan, maksudnya sudah mengingat kembali tujuan saya kuliah, maka saya tuh ada semangat yang lebih gitu. Tetapi tergantung sih. Kalau saya sendiri memang motivasi kuliah itu ya memang saya ingin memperluas koneksi saya yang pertama. Yang kedua saya memperluas wawasan saya. Yang ketiga memang benar-benar kuliah itu untuk menuntun saya ke dunia pekerjaan nanti gitu. Jadi memang benar-benar harus semangat, harus bisa laluin semuanya walaupun memang susah banget. Sampai pernah nangis itu pernah banget gitu. Ya karena ngelihat kondisi yang aku sempat mikir sih, apa jangan-jangan pikiranku atau IQ-ku yang terlalu rendah ya, aku nyampe mikir kayak gitu. Tetapi saya terus diingatkan untuk terus semangat, karena aku mikirnya gini sih, ketika aku udah dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa ke Universitas Indonesia, aku yakin Tuhan juga bakal nyertain aku sampai aku selesai, bahkan aku dapat pekerjaan. Yang penting aku benar-benar menyerahkan diriku kepada Tuhan dan aku mau berusaha gitu. Jadi itu tuh rahasianya, ingat tujuan awal dan selalu ingat dengan Tuhan. Nah, terakhir, kasih dong motivasi buat teman-teman nih yang kira-kira kurang semangat belajar, kurang buat apa sih ngampus gitu. Oke. Ya buat teman-teman semua, buat kalian yang mungkin saat ini masih bingung untuk kuliah nanti di mana, atau mungkin setelah SMA mau ngapain nih. Nah, ingat satu hal, bahwasannya apapun yang kamu kerjakan itu sangat berpengaruh untuk masa yang akan datang. Jadi lakukanlah yang terbaik, semaksimal mungkin kamu kerjakan. Setiap waktu yang Tuhan kasih buat kamu gunakan dengan semaksimal mungkin, karena kamu harus tahu bahwasannya waktu yang diberikan itu adalah anugerah yang luar biasa. Seperti itu. Semangat! Semangat! Baik, terima kasih untuk Kak Esther Christina Sinaga untuk wawancara ini. Dan bye! Nah, itu tadi wawancara saya dengan Esther Grace. Dan dari ceritanya Esther Grace telah menerapkan beberapa dasar dharma. Yaitu yang pertama, dasar dharma yang pertama yaitu takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, di mana Esther sendiri selalu menyertakan Tuhan di dalam kegiatannya. Kemudian dasar dharma keenam yaitu rajin, terampil, dan gembira. Dia tadi menjelaskan bahwa
sejak dia di awal kelas 12, di mana teman-temannya masih sibuk dengan belajar, dia sudah rajin untuk mencari informasi tentang universitas. Dan yang terakhir, dia memiliki sifat di dasar dharma ke-8, yaitu disiplin, berani, dan setia, di mana dia berani mengambil resiko apapun, mau diterima atau enggak, ya terserah. Yang penting saya berani mengambil universitas itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.